Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada hari Sabat pagi ini, saya Pendeta Cucu Elia hendak bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Rasul Merajuk. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus. Bila mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami memahami maknanya dan firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul Rasul Merajuk, atau mungkin lebih tepatnya Rasul atau para Rasul yang merajuk. Siapakah para Rasul yang dimaksudkan? Mari kita akan membaca dari Matius pasal 19 ayat 27. Dikatakan demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar seorang presiden Amerika yang mengatakan bahwa jangan meminta kepada negara apa yang akan diberikan negara kepadaku, tetapi apa yang akan aku berikan kepada negara. Saudaraku sekalian, perkataan ini menjadi sangat populer tentunya, dan kita mencoba mensinkronkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ketika Rasul Petrus bertanya kepada Yesus. Ya, ini sungguh aneh kelihatannya, sebab seorang rasul yang sudah mengikuti Yesus dan sudah mendengar dan melihat apa yang dilakukan Yesus, dia merajuk seolah-olah melihat tidak ada sesuatu yang akan diberikan yang membawa sukacita baginya. Sehingga dia mengatakan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, tetapi apa yang akan kami peroleh? Saudaraku, mari kita lihat cerita ini sebelumnya ketika para rasul ini dipanggil oleh Yesus. Pada pemanggilan pertama ada Rasul Simon Petrus, ya, ada Andreas, ada Filipus, ada Nathanael, dan mereka dipanggil Tuhan dan akhirnya mereka menjadi pengikut Yesus. Dan saudaraku sekalian, ketika kita juga membaca ada satu cerita di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1-11 yang pada hari minggu yang lalu kita sudah membahasnya, di mana ada cerita tentang Rasul Petrus bersama teman-temannya yang dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Dan di sana ada sebuah pemanggilan di mana mereka mau dipanggil menjadi murid-muridnya. Namun rupanya, seperti yang kita tuturkan pada minggu yang lalu, bahwa pemanggilan mereka menjadi muridnya bukanlah pemanggilan yang pertama. Karena pemanggilan yang pertama rupanya tadi yang dikisahkan dalam Yohanes pasal 1 bersama 4 orang tadi, mereka dipanggil menjadi murid, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Mengapa? Karena pada saat ketika seorang yang hebat, yaitu Yohanes Pembaptis, seorang yang sangat luar biasa memberikan pengaruh kepada orang-orang Israel, dia ditangkap dan kemudian dijebloskan ke penjara oleh Herodes. Dan itu membawa kesedihan, kekhawatiran, dan hal yang mungkin membingungkan. Mengapa orang hebat seperti Yohanes Pembaptis kemudian ditangkap dan kemudian dipenjarakan oleh Herodes. Dan rupanya Yesus Kristus menjadi seorang guru yang belum terkenal dan belum populer, belum juga menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa diharapkan dan dibanggakan oleh murid-muridnya.
dia diam saja, tidak memberikan respon atas apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya mereka mengundurkan diri menjadi murid Yesus. Mereka tidak lagi menjadi murid Yesus dan kembali menjadi nelayan, kembali bekerja menangkap ikan. Dan sepanjang malam ketika mereka menangkap ikan dan tidak didapati ikan satupun, mereka sepanjang malam menggerutu, mereka sepanjang malam mengeluh, dan mereka benar-benar kecewa. Mengapa guru kita tidak berkutik dan tidak melakukan apa-apa ketika Yohanes Pembaptis, seorang yang hebat, di penjara dan dibiarkan seperti itu keadaannya. Saudaraku, itulah yang membuat mereka kecewa dan tidak lagi menjadi murid Yesus. Tetapi Yesus sudah memanggil kembali, dan pada akhirnya mereka, Tuhan, jadikan engkau akan dijadikan menjadi penjala manusia. Setelah Yesus menunjukkan kuasa yang besar ketika mereka menebarkan jala di pantai yang tadinya mereka ragu-ragu, tetapi kemudian mereka lakukan dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan setelah itu Rasul Petrus mengakui bahwa sungguh engkau adalah guru yang luar biasa. Saya ini tidak layak, pergilah engkau Tuhan daripadaku. Menunjukkan penyesalannya bahwa mereka menyepelekan Tuhannya, gurunya Yesus Kristus. Saudaraku, namun demikian dalam perjalanannya kemudian, ya, seperti yang kita baca barusan dalam Matius pasal 19 ayat 27, mereka kembali mengingat masalah-masalah dalam perjalanan hidupnya, sehingga di masa depan kelihatannya tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Sehingga mereka bertanya, Guru, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Seperti yang kita ceritakan tadi, mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan perusahaan perikanannya, dan meninggalkannya dan kemudian mengikut Yesus. Tapi sekarang mereka bertanya, setelah mungkin sekian lama bersama Yesus, kami ini mau dapat apa, Guru? Wah, ini pertanyaan, saudaraku sekalian. Pertanyaan perenungan buat saudara dan saya mungkin. Apakah kita setelah mengikuti Yesus sekian lama menjadi seorang Kristen, apakah kita bertanya-tanya, Guru, Tuhan, saya ini sudah menjadi orang Kristen sudah lama, belum mendapat berkat yang limpah. Mengapa, Guru? Dan apa yang akan terjadi dengan saya ketika saya terus mengikuti Engkau? Saya ini dapat apa? Ketika kita menjadi orang yang setia, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, rajin kita melayani, saya ini dapat apa? Kalau itu pertanyaan saudara, kelihatannya sangat alami, sangat manusiawi, karena Rasul Petrus pun melakukan hal yang sama. Tetapi saudaraku sekalian, itu adalah hal yang salah. Sekalipun kita sebutkan alami, karena mengikuti Yesus ada berkat yang dijanjikan. Dan inilah berkat yang akan kita dengar, kita renungkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Ada 3 berkat yang Tuhan janjikan yang disebutkan dalam Matius pasal 19 ayat 28 sampai ayat 29. Demikian jawaban Yesus atas pertanyaan itu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudaraku, menjadi seorang yang duduk bersama Yesus di sebuah tahta dan menghakimi suku-suku Israel, itu artinya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang juga memang dalam pemikiran mereka rindu menjadi terjadilah kerajaan yang dimaksudkan itu, dan mereka duduk bersama dengan Yesus yang adalah rajanya. Itulah yang mereka impikan. Wah, ini satu pekabaran yang menggembirakan, pekabaran atau sebuah janji yang membawa pengharapan. Sebetulnya menjadi seorang yang menghakimi ke-12 suku Israel, saat yang sama sebetulnya kata ini menghakimi adalah juga termasuk pekerjaan melayani. Ketika saudaraku dijanjikan ada banyak pelayanan, ada banyak pekerjaan dalam tugas-tugas kehidupan bergereja, melayani kita, maka sesungguhnya itulah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika kita mungkin tidak ada pekerjaan,
tidak ada pelayanan, mungkin kita juga merasa kering. Tetapi ketika kita berlimpah dengan apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan ini, itulah berkat yang Tuhan janjikan. Kemudian yang kedua, ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan itulah janjinya. Yang kedua, ya, 100 kali lipat, saudaraku sekalian. Sebetulnya ini adalah kalimat atau frase yang terdengar lumrah bagi para pembaca atau pendengar orang Yahudi, pembaca Alkitab, sebab memang ada banyak kalimat yang didapat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan misalnya kepada Daud, engkau akan mendapatkan rakyatmu dari yang sekarang ini 100 kali lipat. Oh, ini janji yang luar biasa. Dan kepada Yakub pun diberikan sebuah janji bahwa ternakmu pun akan kembali menjadi 100 kali lipat. Saudaraku, ini frase-frase yang sesungguhnya sebuah angka bulat yang menunjukkan bahwa ada janji berkat yang melimpah buat mereka yang mengikuti Yesus. Oh, saudaraku sekalian, apakah saudara tidak tercengang-cengang atau mata kita berbinar-binar ketika mendengarkan janji Tuhan Yesus ini? Bagi murid-murid itu sangat memberikan pengharapan. Kemudian yang ketiga adalah engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tentu janji ini, sekalipun janji ini tidak terlihat secara fisik, secara jasmani, tetapi ini memberikan pengharapan yang jauh daripada apa yang didapat oleh manusia. Karena kita pada akhirnya diberikan hidup yang kekal, diberikan tubuh yang kekal. Saudaraku, itulah janji yang memberikan sukacita dan pengharapan. Apakah saudara ketika mendengarkan janji itu menjadi benar-benar penuh semangat dan terus mau melayani Tuhan dan mau mengikuti Yesus? Saudaraku, bagi saya itu memberikan kekuatan. Namun saudaraku sekalian, jangan lupa ayat ini atau perikop ini belum selesai. Dalam ayat yang ke-30 ada ayat yang mengganggu kita, saudaraku sekalian. Ada ayat yang mungkin bagi kita tidak suka ayat ini, ya. Ayat 30 mengatakan tetapi. Oh, kalau sudah ada kata tetapi, artinya janji yang tadi kita dengar, janji yang sangat menyenangkan itu menjadi terbalik karena ada kata tetapi ini. Tetapi katanya, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, inilah yang mungkin mengganggu bagi para rasul yang baru saja mendapat kekuatan dari janji yang diucapkan oleh Yesus. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terdahulu sekarang ini menjadi murid Yesus. Dan mungkin ada banyak orang yang akan menyusul menjadi muridnya, ya, menjadi murid Yesus, dan mereka akan menjadi yang terdahulu, ya. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Waduh, ini sangat mengganggu buat para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para penatua dan para pendeta yang mungkin lebih dulu menjadi orang-orang tokoh-tokoh dalam gereja dan banyak orang mengikuti dan hadir dalam gereja itu. Apakah ini akan terbalik, orang-orang yang belakangan menjadi yang terdahulu, ya, yang terakhir menjadi terdahulu, dan kita yang duluan menjadi yang terakhir? Saudaraku, mari kita renungkan, sebetulnya apa yang Yesus maksudkan dengan mengatakan ini? Apakah mungkin kita akan menjadi yang terakhir padahal kita yang duluan, ya? Dan apa maksudnya di sini? Saudaraku sekalian, ayat ini berlanjut dengan sebuah cerita, ya, dan memang kita harus mendapatkan penafsiran yang tepat ketika kita tidak mengetahui apa yang dikatakan ayat ini. Dan penafsiran itu ada pada konteksnya. Artinya kita harus membaca yang sebelum dan yang sesudahnya. Dan yang sesudah ayat ini adalah sebuah cerita. Dan cerita itu adalah cerita yang kita sudah pahami bersama. Cerita yang sangat menarik, yaitu cerita tentang seorang tuan yang memanggil para pekerja untuk datang, untuk bekerja baginya di ladangnya. Dan di akhir perikopnya ada ayat yang sama yang diulangi juga, ya. Ayat yang sama itu menyebutkan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu.
Sama rupanya saudaraku sekalian, ayat itu sama persis. Itu sebabnya perikop yang berikutnya ini menjadi sebuah penjelasan, yaitu di mana ada seorang tuan yang kemudian mempekerjakan orang. Karena dia butuh para pekerja, dia membawa sejumlah pekerja pagi-pagi sekali, dan kemudian mereka membuat sebuah perjanjian dan deal bahwa satu hari mereka akan dibayar 1 dinar saja. Oke, mereka sudah mulai kerja. Dan ketika tuan ini berjalan ke sana kemari dan kemudian menemukan ada orang pada pukul 9, ada orang yang menganggur, dan dia tanya, "Kamu mau kerja?" "Oh, iya, saya mau kerja." "Oke, kerja di ladang saya dan dibayar 1 dinar 1 hari." Dan kemudian tuan ini pun berjalan kembali dan menemukan pada pukul 12 ada orang yang nganggur. Dan ditanya, "Kamu mau kerja?" "Oh iya, saya mau kerja." Dan mereka deal juga 1 dinar 1 hari. Lalu tuan ini setelah membawa sekian pekerja dan sore hari menjelang berakhirnya hari itu ketemu juga dengan satu orang yang lain pukul 5 dan ditanya, "Kamu nganggur seharian?" "Iya, seharian saya nganggur, gak ada orang mempekerjakan saya." "Kamu mau kerja?" "Oh, saya mau kerja." "Boleh, bekerjalah di ladang dan kemudian digaji 1 dinar 1 hari." Ketika hari sudah petang dan sudah mulailah mau berakhir pekerjaan itu, dan para pekerja berkumpul dan diberikanlah salary mereka, gaji mereka 1 dinar sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi saudaraku sekalian, orang-orang yang bekerja dari pagi, bekerja lebih duluan, mereka mengomel, mereka merajuk, "Tuan ini tidak adil. Kita sudah bekerja dari pagi, dibayar 1 dinar. Mereka yang datang dari jam 12, mereka datang jam 5, dibayar 1 dinar juga. Apa ini? Tuan tidak adil." Saudaraku sekalian, di sini ada 2 pelajaran penting bagi kita, saudaraku sekalian. Yang pertama adalah, kalau kita melihat guru kita, Tuan kita, dan Tuhan yang kita sembah itu memiliki sifat yang murah hati, sangat berkemurahan, maha murah, apakah kita menjadi iri, saudaraku sekalian? Kita sudah deal 1 dinar 1 hari. Ketika ada orang yang dibayar 1 dinar 1 hari, mengapa kita jadi iri, saudaraku sekalian? Mungkin kita maunya kita 1 dinar dan orang lain lebih kurang dari 1 dinar. Mengapa mungkin kita mau lebih daripada orang lain? Dan inilah sikap yang tidak disukai oleh Tuhan, karena kita tidak menghargai kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang berlaku buat orang lain, dan sesungguhnya itu adalah kemurahan juga buat kita, seandainya kita pada posisi mereka. Saudaraku, yang kedua, saudaraku sekalian, perhitungan Allah berbeda dengan perhitungan manusia. Perhitungan manusia selalu berpikir tentang untung rugi, tentang uang, saudaraku sekalian. Sehingga kita bertanya seperti murid-murid tadi. Ayatnya merupakan ayat inti kita pada pagi ini. Kita bertanya kepada guru kita, kita bertanya kepada pimpinan kita, kita bertanya kepada Tuhan kita. Saya sudah bekerja, meninggalkan segala sesuatu, apa yang saya peroleh belum cukup juga. Saudaraku sekalian, mungkin apa yang kita dapat, apa yang kita sudah nikmati saat ini masih juga belum cukup. Sesungguhnya Tuhan sudah mencukupkan berbagai kebutuhan kita. Namun seringkali kita belum merasa cukup dan tidak pernah cukup. Dan perhitungan manusia selalu menghitung-hitung soal keuntungannya. Dan itulah saudaraku sekalian yang dibicarakan dalam ayat perikop itu, ayat yang terakhirnya mengatakan bahwa yang terdahulu ini menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ini sesuatu yang mungkin menggetarkan jiwa kita bagi setiap orang, setiap jiwa kita yang mungkin sebagai anggota-anggota yang sudah lama menjadi anggota gereja. Jangan sampai kita oleh karena uang, oleh karena kita cinta akan uang, maka kita menjadi yang terakhir, bukan yang terdahulu lagi. Padahal kita yang duluan. Dan perikop ini juga sebenarnya didahului dengan perikop yang lain ketika ada anak muda yang bertanya kepada Yesus, apa yang saya harus lakukan supaya saya mendapat hidup yang kekal? Dan Yesus katakan, engkau harus menuruti hukum ini dan hukum itu. Tetapi anak muda itu mengatakan bahwa saya sudah melakukannya. Tetapi Yesus katakan kembali, engkau harus menjual seluruh
milikmu dan engkau mengikut aku. Dan orang muda itu pergi dengan sedihnya, saudaraku sekalian. Dan itu artinya bahwa mereka yang berkutat pada harta duniawi seringkali jatuh, dan pada akhirnya mereka yang menganggap dirinya sudah duluan, yang terdahulu, mereka akan menjadi yang terkemudian. Saudaraku sekalian, ini adalah perenungan yang sangat berharga buat kita. Ketika rasul-rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang mengatakan, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami akan peroleh? Inilah menjadi tantangan buat kita. Apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan, biar itu menjadi kemuliaan, keagungan, dan hormat bagi Tuhan. Biarlah kita beroleh sukacita di dalamnya, bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati melalui pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami boleh dengar dan renungkan bersama. Biarlah kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan tidak menuntut apa yang menurut kami harus diperoleh, tetapi sungguh Tuhan berkemurahan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu bersarang dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon berkat untuk seluruh pendengar Maestro yang mendengarkan siaran pada pagi ini. Biarlah diberkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, dan bila mana dalam keluhan, bila mana dalam kejatuhan, Tuhan jamah berikan kekuatan dan kepulihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.